membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarganya masuk. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebo gue mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Tinggal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAT yang berusaha mewakili jaket kuning dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau Joe Sigit diganti lain. Terus Joe Sigit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti akan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi dua ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30S PKI tahun 65. Sayang alam. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang, Buming Raka, Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak kambangan yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI gaya baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa, nyetor uang haji. Yakub ngomong itu. Kok ini didemin, jaringan dia yang nanti bermain. Siapa sih rekam?
kok bisa Gibran muncul lagi. Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Dia mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus jadi uang polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya. Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK 1 kalau didemin nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa, saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan mengatur kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap kompos perjuangan, masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadim itu bikin kampus merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadim umur berapa itu, lahir aja belum kan? Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk menyatu. UGM dan ribuan massa turun ke jalan. Seruan unfold Hotman Paris menggema setelah menjadi pengacara Bapak Febri. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarganya palsu. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebawa bue mandi di kobangan. Kalau niat sudah maka hati. Bajingan-bajingan oligarki, penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dari Akademisi UI.
Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa dan isu yang sangat besar, tegang, serta menjadi sorotan panas di seluruh pelosok negeri. Gelombang ketidakpuasan rakyat dan amarah publik dilaporkan makin meluap. Dalam berbagai aksi demonstrasi, terdengar orasi-orasi keras dari elemen masyarakat, tokoh akademisi hingga aktivis yang menyuarakan tuntutan keadilan. Mereka menegaskan bahwa rakyat tidak hanya butuh janji, melainkan keadilan nyata. Tuntutan penegak hukum secara tegas terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya disuarakan secara langsung. Publik juga menuntut agar hak politik dicabut serta kekayaan diusut tuntas. Di panggung orasi, para pembicara termasuk perwakilan akademisi dan jaket kuning dari Universitas Indonesia menegaskan posisi mereka sebagai kampus perjuangan. Mereka melempar kritik tajam mengenai tuntutan keberadaan PKI Gaya Baru yang dinilai menyusup dan merusak tatanan bangsa. Merujuk pada beberapa kebijakan seperti Kapres nomor 8 tahun 2024 terkait peristiwa G30K atau PKI. Selain itu, teman-teman, mereka menyoroti posisi Gibran Raka Buming Raka, persoalan utang negara yang melonjak, dugaan penyimpangan anggaran, masalah sistem informasi rekapitulasi atau direkap, hingga ketidakjelasan pengusutan kasus-kasus besar seperti strategi kejuruhan dari kilometer 50. Ya teman-teman, meskipun begitu, para orator tetap mengingatkan agar masyarakat tidak mudah teradu domba dengan aparat kepolisian, di mana kepolisian diimbau untuk menjalankan tugas secara bijak tanpa bentrok dengan masalah aksi. Situasi kian memanas saat gelombang massa yang terdiri dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat terus bergerak mendesak dengan membawa spanduk bertuliskan tuduhan dan tuntutan keras. Ya, massa mendatangani dan mengepung kediaman yang menjadi sasaran hingga dilaporkan dirobohkan pagar pembatas. Momen tersebut menggambarkan betapa dahsyatnya tekanan publik ketika rasa kecewaan yang bertahan bertahun-tahun akhirnya pecah. Ya, teman-teman, tekanan massa yang tak terbendung ini membuat proses hukum dan penjemputan pertanggungjawaban atas segala dugaan polemik, mulai dari persoalan dokumen pendidikan hingga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Ya, banyak pihak yang sebelumnya diam kini mulai berani buka suara, membuka bukti dan kesaksian untuk mengungkap kebenaran. Ya, peristiwa ini menjadi pelajaran besar bahwa roda zaman terus berputar dan apa yang ditanam pada akhirnya akan dipanen. Ya, bagaimana tanggapan dan pandangan sobat politik sekalian mengenai gejolak dan dinamika hukum politik yang terjadi saat ini? Mari tuliskan pendapat di kolom komentar di bawah, dan teman-teman, jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman semua, di cuplikan video kali ini kita melihat ada banyak tanggapan dari teman-teman kita, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Terisku. Di sini ada beberapa sikat habis. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sinatra. Di sini dia beberapa teman-teman, segera tangkap si pengkhianat, pengecut, koruptor, penipu, perusak tatanan negara. Ya teman-teman, Edi Chandra berkomentar, ganti Kapolri itu solusinya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ahmad Dahlah. Di sini dia beberapa teman-teman, para penjilatnya juga dinepalkan saja. Ya, Patri memberikan tanggapannya, tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi. Roshenhab Bata memberikan tanggapan, penjarakan segera Jokodo. Ya teman-teman, Siti Mari Hoha memberikan tanggapan, alhamdulillah Jokowi si jara, si raja bohong, perusak demokrasi dan pembunuh FPI. Kasmini juga memberikan tanggapannya di sini, segera dihukum mati, hartanya disita. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Muhammad memberikan tanggapan,
pertama kali harus dilakukan Prabowo begitu habis dilantik selanjutnya adalah tangkap adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Baru tahap-tahap berikutnya seperti pemerintahan KKN dan sebagainya akan berjalan lurus. Ya, Johan Diamir memberikan tanggapan lanjutkan tangkap Jokowi. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Abu Kasim memberikan tanggapannya, ambil tindakan keras terhadap Termul dan pembelanya, yaitu karena mereka dapat dibayar maunya itu. Ya teman-teman, Jaya Baru memberikan tanggapannya, nepalkan Jokowi beres. Sampai kalau teman kita V2, tangkap si PKI, jangan sampai keluarganya yang berkuasa, keluarga yang koruptor, besar-besaran duitnya banyak makanya Termul dan Buzzer digaji pakai uang itu. Ya teman-teman, Sundari memberikan tanggapannya, mudah-mudahan anak-anak mahasiswa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita Abdul Sam memberikan tanggapannya, orang palsu saja bisa jadi nomor 1 presiden di Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Arwaningsi memberikan tanggapannya. Di sini dia berpendapat teman-teman, semoga yang demo semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita V2 lagi dia berpendapat, segera tangkap karena Jokowi sumber dari segala bencana karena geng Solo yang berkuasa. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita Muhammad memberikan tanggapannya, orang melek mata pasti melihat bahwa kemenangan Prabowo Gibran adalah karena kerjaan Jokowi yang mati-matian bagi-bagi sembako guna kemenangan anak laki-lakinya. Teman-teman semua, kita lanjut. Iza Gustina memberikan tanggapan, saudara-saudari para penuntut kebenaran, keadilan, hancurkan dinasti dan oligarki dan makbulkan Gibran, tidak patut jadi wapres. Kapan majunya negeri ini, wapres yang gak ngerti berbicara. Ya teman-teman, Dea Agustin memberikan tanggapan, kalau ada yang demo di bawah aparat tolongin dong, kejar kasihan. Ya teman-teman semua, Mahesa memberikan tanggapannya, ini kalau bikin konten selalu judul Jokowi dijemput paksa, penonton gak akan percaya, yang ada di pikiran penonton ini konten hoax semua. Ya teman-teman, Supardi memberikan tanggapannya, ya Allah jangankan negeriku, ini jangan dibiarkan negeriku hancur gara-gara seseorang. Ya teman-teman, Suryono Jatimbarang memberikan tanggapannya, negara jadi begini semua awal ulah Jokowi, hutang menumpuk maka pantas dimiskinkan, penjarakan. Teman-teman, disampaikan oleh kita Noviardi. Di sini beberapa teman-teman, apa susahnya menangkap si Jokowi kalau aparat tidak butuh waktu berlama-lama dan tidak akan terjadi terus-menerus keributan seperti ini. Ya teman-teman, Sutaji memberikan tanggapannya, Jokowi dan Listio Sigit tangkap itu baru keadilan akta berjalan selama Jokowi masih hidup dan bebas lagi. Listio Sigit masih Kapolri, negara dikuasai PKI gaya baru. Z orang nilainya membuat bangkitnya PKI dengan nama gaya baru. Ya teman-teman, Soprin Hadi memberikan tanggapan, Indonesia ini apa tidak ada presiden, kalau ada mana suaranya, sekacau ini masih nggak ada suara. Omi Kosmisah memberikan tanggapan, Prabowo harus bisa menjadi presiden yang bertanggung jawab dengan konstitusi, undang-undang, dan Pancasila. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik dan tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.